Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. DI atau TII di Jawa Barat. Gerakan DI atau TII muncul akibat ketidakpuasan Sekar-Madi-Marijan Kartosuwiryo terhadap perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Setelah agresi militer II, ia mengira Republik Indonesia runtuh dan pada tahun 7 Agustus 1949 memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Cisayong, Tasikmalaya. Pemerintah sempat menempuh jalan damai tetapi gagal, sehingga ditempuh operasi militer Bharatayuda dengan strategi pagar betis oleh Divisi Siliwangi. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalengka, lalu diadili dan dijatuhi hukuman mati. DI atau TII di Jawa Tengah. Gerakan DI atau TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, sementara di Kebumen dikenal dengan nama Angkatan Umat Islam yang dipimpin Marfus Abdurrahman, Kiai Sumalangun. Untuk menumpasnya, pemerintah membentuk pasukan Benteng Rangers dan melancarkan operasi Gerakan Banteng Negara. Pemberontakan ini akhirnya berhasil dipadamkan pada tahun 1954. DI atau TII di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, mantan Letnan II TNI, dengan membentuk Kesatuan Rakyat yang tertindas. Sejak Oktober 1950, KRYT melakukan penyerangan terhadap pos-pos TNI dan mengacaukan wilayah sekitar. Pemerintah sempat memberi kesempatan untuk menyerah, tetapi Ibnu Hajar memanfaatkannya untuk memperoleh senjata lalu kembali memberontak. Akhirnya pemerintah melancarkan operasi militer dan Ibnu Hajar berhasil ditangkap pada Juli 1963. 2 tahun kemudian ia diadili dan dijatuhi hukuman mati. DI atau TII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar sejak tahun 1951. Awalnya ia menginginkan Laskar Rakyat Sulawesi Selatan KGSS dimasukkan ke dalam ABRIS dan membentuk Brigade Hasanuddin, tetapi ditolak pemerintah. Sebagai gantinya, KGSS dimasukkan ke Korps Tajangan Nasional CTN dengan Kahar Muzakar sebagai pemimpin berpangkat letnan kolonel. Kejadian ini tidak memuaskan dirinya, hingga pada tahun 17 Agustus 1951 ia bersama pasukannya melarikan diri ke hutan. Tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah kemudian mengadakan operasi militer yang penuh kesulitan, dan akhirnya pada Februari 1965 Kahar Muzakar tewas ditembak. Pada Juli 1965, wakilnya Gerungan juga berhasil ditangkap, menandai berakhirnya pemberontakan DKI atau TII di Sulawesi Selatan. DI atau TII di Aceh. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beu Reweh, mantan gubernur militer Aceh. Ketidakpuasan muncul karena setelah tahun 1950, status Aceh diturunkan dari daerah istimewa menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada
20 September 1953, Daud Beurewe menyatakan Aceh bergabung dengan Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Untuk menumpasnya, pemerintah menggunakan dua pendekatan: persuasif, mengembalikan kepercayaan rakyat, dan operasi militer, menghancurkan kekuatan senjata DI atau TII. Pada 17-21 Desember 1962 diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang menghasilkan tawaran amnesti pada Daud Beurewe. Dengan kembalinya ia ke tengah masyarakat, pemberontakan DI atau TII di Aceh pun berakhir. Faktor penyebab munculnya pemberontakan: pemerintah pusat belum mampu melaksanakan pola otomatis daerah dengan wajar dan benar. Pemerintah pusat mengalami labilitas yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. 1. Merajalelanya korupsi. 2. Konstituante hasil pemilu tahun 1955 belum berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. 3. Dalam masyarakat timbul pertentangan mengenai konsepsi presiden. Operasi yang dilakukan untuk menumpas PRRI, Operasi Tegas, dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. Operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel Ahmad Yani. Operasi Satamarga dipimpin oleh Brigjen Jati Kusuma. Operasi Sadar dipimpin oleh Letnan Ibnu Surawa. Operasi penumpasan Permesta berlangsung berat karena mereka memiliki senjata modern, termasuk pesawat B-26 dan Mustang. Selain itu, Permesta mendapat dukungan asing, dibuktikan dengan bertangkapnya warga Amerika Serikat A.L. Pope pada 18 Mei 1958 setelah pesawatnya ditembak di atas Ambon.